Hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Seorang pelaku atau seorang perempuan melakukan aksi pencurian di sebuah toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bahkan sempat membakar toko agar bisa melarikan diri saat menjalankan aksinya. Seorang kakek pensiunan guru yang bekerja sebagai pemulung di Cilincing, Jakarta Utara diusir pemilik kios lantaran dianggap jadi juru parkir liar dan mengganggu pelanggan. PSSI tunjuk Nova Arianto dan Sofi Imam sebagai asisten pelatih lokal yang mendampingi John Herdman di FIFA Series. Israel secara resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump pada Rabu kemarin. Halo saudara, selamat malam. Selamat datang di Kompas Malam edisi hari ini, Kamis 12 Februari 2026. Selain sejumlah informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi lainnya yang patut Anda simak malam hari ini. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara, seorang lansia yang tengah sakit sempat terjebak saat kebakaran terjadi di rumahnya yang ada di Depok, Jawa Barat. Korban berhasil selamat namun mengalami luka-luka. Si Bu Dartin yang penyasar. Saat kebakaran terjadi, korban yang tengah sakit berada seorang diri di dalam rumah. Warga yang mendengar teriakan korban langsung bergegas masuk ke rumah dan mengevakuasi korban. Korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Depok untuk mendapatkan perawatan. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting. Diem aja sih, saya lari nggak karu-karuan, lari nyari orang minta tolong gitu. Itu api itu di depan udah merah, udah banyak gitu. Terus yang nolongin korban di dalam siapa, Bu? Kayaknya ini yang sebelah nih, yang narik-narik yang punya rumah, yang pabrik keripik ini yang sebelah sini nih. Yang narik-narik Pak Usuk tuh yang sekarang korban tuh. Pengadilan Negeri Serang, Banten akan memutuskan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS pada Jumat esok. Sebelumnya, gugatan pra-peradilan diajukan tersangka pada 26 Januari 2026. Tim kuasa hukum menilai terdapat kejanggalan dalam proses penyidikan kasus dugaan pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman pada 16 Desember 2025 lalu. Menanggapi itu, Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama bilang penetapan tersangka sudah sesuai prosedur. Menurut Yoga, pra-peradilan penting agar tidak terjadi opini liar di masyarakat. Sebutkan dalam surat penahanan dan penangkapan 2 alat bukti. Nah, itu kesalahan-kesalahan. Dan tidak 2 alat bukti itu adalah putusan MK nomor 21 harus ada 2 alat bukti. Dan pada saat penangkapan dan penahanan dan tersangka tidak disebutkan yang namanya calon tersangka. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu harus ada calon tersangka dulu, di BAP dulu. Nah, ini tidak ada. Dan ini merupakan ya hak tersangka, tidak ada masalah. Lalu ini sudah hari ke-4, besok dibacakan kesimpulannya. Itu jangan mengeluarkan bahasa yang asumtif. Kita dalam penetapan tersangka itu tidak main-main. 2 alat buktinya sudah cukup.
Sebelumnya, anak politisi PKS Maman Suherman yang berusia 9 tahun ditemukan tewas di rumahnya yang berada di Cilegon, Banten pada pertengahan Desember 2025. Polisi kemudian menangkap seorang pria dan menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan anak pada awal Januari lalu. Polisi saat itu menyebut tersangka yang tengah mencuri membunuh korban karena melakukan perlawanan. Informasi lain, saudara, seorang pesepeda meninggal dunia saat konvoi di Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Korban sempat bersandar pada sebuah tembok, namun tak lama kemudian pria yang berusia 60 tahun ini dinyatakan meninggal. Rekan-rekan korban lalu meminta pertolongan pada petugas Satpol PP. Belum diketahui penyebab meninggalnya pria tersebut. Jenazah pesepeda tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan diketahui yang meninggal ini tim goes, jadi rekan-rekannya manggil kita minta pertolongan karena temannya meninggal. Terduga pelaku penganiayaan akibat perkara suara alat musik drum mengajukan permohonan maaf dan damai. Pengajuan maaf dan damai ini dilakukan terduga pelaku usai menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Terduga pelaku mengakui adanya penganiayaan lantaran emosi saat ditegur. Namun kini terduga pelaku memohon agar korban bisa berdamai. Pihak korban melalui kuasa hukumnya belum mempertimbangkan jalur damai sehingga belum mencabut laporan di polisi. Kalau saya sih maunya, kalau penyidik juga saya bilang gitu, ya tolong dibantulah ya kan untuk damai. Saya ngaku salah, ya kan. Ya biar gimana pun namanya orang emosi nggak ada yang benar. Di mana sih ada orang emosi bener gitu loh. Orang emosi itu salah. Ya saya salah memang di situ emosi memaki gitu loh. Tapi kesalahan saya bukan inisiatif saya munculkan kesalahan, tapi karena ada sebab akibat seperti itu. Artinya mau damai nanti, kami nggak akan pegang. Kami sudah berkomitmen sampai kapanpun tegak lurus siapapun kayak di belakangnya kita nggak akan damai. Tapi sudah ada permintaan mediasi nggak dari pihak? Saat ini kami belum menerima, tapi kalaupun ada kami akan tolak. Polisi bilang korban, yakni Darwin dan istri melapor terkait dugaan penganiayaan ke Polres Metro Jakarta Barat. Sementara pelaku juga melapor terkait dugaan ancaman kekerasan. Korban juga sudah membuat laporan di Polres Metro Jakarta Barat dan saat ini juga masih dalam proses pendalaman. Begitu juga si terlapor pelaku yang melakukan penganiayaan juga membuat laporan polisi terkait tentang adanya ancaman. Itu merupakan hak mutlak dari seluruh warga negara, jadi tidak ada pandang bulu, tidak ada pilih-pilih selama perkara tersebut terpenuhi unsur pidana, alat bukti, dan ada saksi. Saudara, hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pohon tumbang dan atap stadion berterbangan. Kencangnya angin membuat warga di sekitar stadion panik berhamburan mencari tempat berlindung pada Kamis siang. Atap stadion berterbangan serta beberapa pohon tumbang karena tersapu angin. Imbas angin kencang ini sejumlah venue olahraga di Stadion Pakansari mengalami kerusakan. Petugas gabungan bergegas memindahkan batang pohon yang menutup jalan. Ada beberapa kerusakan yang ditimbulkan dari kejadian angin kencang tersebut. Dari mulai arah sana ada beberapa, dari mulai bagian gedung yang rusak, kemudian juga ada koperasi ya KDMP yang sedang dibangun juga mengalami lumayan kerusakan atapnya cukup berat. Kemudian pohon-pohon peneduh sepanjang jalan di sisi sebelah timur ya, selatan itu mengalami tumbang.
Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor pada Rabu sore menyebabkan banjir yang merendam puluhan rumah warga di Babakan Madang. Tak hanya itu, banjir juga menghanyutkan mobil milik pengembang perumahan. Air bercampur lumpur mengalir deras di sebuah perumahan di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Motor hanyut semua, nggak bisa pulang. Bahkan derasnya arus banjir mengakibatkan sebuah mobil milik pengembang perumahan hanyut terbawa arus hingga beberapa meter. Mobil akhirnya berhenti dan terjebak di tengah banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor juga menyebabkan puluhan rumah warga di Cijayanti, Babakan Madang terendam banjir. Sedikitnya ada 8 rumah yang mengalami kerusakan cukup parah. Selain karena hujan deras, banjir di Babakan Madang juga dipicu oleh jebolnya tanggul yang diakibatkan oleh air di Kali Cicerewet yang meluap. Pada Rabu malam, petugas gabungan dari BPBD, Damkar, Polsek serta kecamatan setempat berjibaku membersihkan material lumpur di rumah warga yang terdampak. Yang terdampak rusak berat sekitar 8 rumah yang terdampak akibat banjir tersebut yang menyebabkan rusaknya rumah tersebut. Meluapnya air yang ada di Kali Cicerewet di Cijayanti sehingga menyebabkan banjir yang mencapai sekitar ketinggian 2 meter. Hingga kini warga yang terdampak banjir belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Warga mengaku siap direlokasi ke tempat yang lebih aman karena khawatir banjir susulan kembali menerjang permukiman mereka. Niko Zulfikar, Bogor, Jawa Barat. Informasi usai jeda, Saudara, PSSI menunjuk Nova Arianto dan Sofi Imam sebagai asisten pelatih lokal yang mendampingi John Hartman di FIFA Series. Saudara, jelang debut Hartman di FIFA Series 2026, PSSI telah menunjuk 2 asisten pelatih lokal yang disiapkan untuk membantu John Hartman. Nova Arianto dan Sofi Imam akan mendampingi Hartman di FIFA Series. Teka-teki siapa yang akan mendampingi John Hartman dalam mengarungi FIFA Series 2026 kini terjawab. 2 nama telah ditunjuk sebagai asisten pelatih yang akan membantu Hartman menyiapkan skuad Garuda di laga debutnya. Mereka adalah Nova Arianto dan Sofi Imam Faizal. Seperti yang kami kutip dari laman bolasport.com, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang, sementara yang senior ini ada Nova Arianto, dia akan bertugas di FIFA Series 2026. Mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan. Kami sedang melihat beberapa sosok yang tepat. Sumarji juga mengaku telah berkomunikasi dengan jajaran pelatih terkait pentingnya keterlibatan tenaga lokal. 2 nama yang dipilih PSSI untuk menjadi asisten Hartman ini merupakan sosok yang tak asing bagi Timnas Indonesia. Keduanya kerap terlibat dalam proyek Timnas, mulai dari kelompok umur hingga senior. Nama Nova Arianto sudah teruji sebagai asisten pelatih Timnas era Shin Tae-yong di tahun 2023. Nova juga ditunjuk untuk menjadi pelatih kepala di Timnas kelompok umur mulai dari U16 hingga U20. Begitu juga dengan Sofi Imam Faizal. Ia sering diminta untuk menjadi asisten pelatih fisik Timnas, mulai dari era Shin Tae-yong tahun 2023 ketika menangani Timnas U23 hingga era Clifford di tahun 2025. Analis sepak bola M. Kusnaini menegaskan, keberadaan asisten pelatih lokal penting bagi Hartman dalam membantu komunikasi dengan pemain. Bungkus juga berharap asisten pelatih yang ditunjuk punya pendekatan yang sama dengan Hartman berbasis saintifik. Ini penting sekali karena dia kan hanya membawa staf kepelatihan dalam jumlah yang terbatas sehingga komunikasi akan menjadi faktor kunci. Yang kedua, saya pikir dia juga butuh jajaran asisten pelatih yang punya pendekatan sama dengan dia. Sebagian besar pelatih Eropa termasuk Hartman ini kan pendekatannya saintifik ya. Dia menggunakan data, dia menggunakan hasil-hasil analisis. Jadi bukan sekedar pelatih itu punya nama besar, asisten dia punya nama besar, punya pengalaman panjang, mungkin bukan itu yang dia cari. Tapi orang-orang
orang yang punya kemampuan komunikasi bagus, punya pendekatan kepelatihan yang berbasis saintifik ya. Itu saya pikir yang akan membedakan dia mungkin dengan pemilihan asisten pelatih sebelumnya. Usai jajaran pelatih terbentuk, kini Herman tinggal meramu strategi menyiapkan debutnya bersama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Ajang ini bakal menjadi ujian perdana Herman di tengah sempitnya waktu adaptasi dan tingginya ekspektasi publik pada Timnas Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal ditunjuknya seorang Nova Arianto dan Sofi Imam Faizal untuk mendampingi Herman di FIFA Series, kita sudah bergabung secara Zoom dengan analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy, apa kabar? Selamat malam, Valen. Kabar baik. Iya, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan dua sosok ini pendamping Herman? Sesuai prediksi kah? Kalau yang Nova Arianto kan saya pernah berbincang di studio Kompas TV juga. Karena ketika dia datang kan janjinya adalah dia akan akan membawa pelatih-pelatih domestik untuk masuk dalam jajaran kepelatihan. Dan itu menurut saya komitmen yang menurut saya sangat baik ya. Karena kan dimanapun di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pelatih tim nasional senior, dia punya obligasi, dia punya kewajiban untuk melakukan transfer of knowledge ya kepada pelatih-pelatih domestik supaya negara yang bersangkutan dimanapun pelatih timnas itu berada mampu mencetak nanti pelatih-pelatih yang setara dengan pelatih-pelatih kelas dunia. Kan itu juga mandat dari FIFA sebetulnya untuk pelatih-pelatih tim nasional senior dimanapun mereka berada. Jadi apa yang dilakukan oleh Herman, karena dia juga kan sebelum datang ke Indonesia, lalu bersama anak dan istrinya, dia melakukan banyak sekali komunikasi juga dengan pemain tim nasional yang ada di luar negeri, dengan beberapa pemain yang ada di domestik. Dia melakukan, ketika dia datang, dia melakukan banyak sekali perjalanan untuk berbincang dengan pelatih klub-klub di level Liga Super. Jadi dia gathering information-nya menurut saya luar biasa. Sehingga dia sudah mendapatkan banyak sekali input dan ketika penunjukan diumumkan penunjukan Nova Arianto yang menurut Ketua BTN Pak Sumarji sebetulnya masih ad interim ya, masih sementara, tapi saya oke sajalah karena kan memang dinamis sekali yang namanya tim nasional itu, sehingga kemudian kalaupun Nova Arianto nanti pekerjaannya itu sebetulnya untuk menyiapkan FIFA Series dan akan dilanjutkan kalau memang dinilai cukup berhasil oleh John Herman, saya rasa nggak ada masalah juga. Karena dia kan sejak dia bersama Sintayong, dia melatih tim kelompok umur, sebetulnya kan jajaran catatan dia dalam kepelatihan sudah oke. Dan dia juga kan sebetulnya DNA-nya DNA pelatih, karena ayahnya juga kan pelatih kondang. Jadi rasanya sih penunjukan Nova menurut saya sangat tepat. Kalau soal Sofi, dia juga kan sebetulnya dia lama malang melintang sebagai pelatih fisik. Pernah di Malaysia, dia pernah menangani tim nasional juga, saat Kluivert juga dia diminta untuk menangani fisik. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Dan ini menurut saya bagus-bagus saja, karena memang sebetulnya Indonesia butuh pelatih tim nasional seperti Herman, yang mau sebetulnya dengan keinginannya sendiri, dia mau mencurahkan semua perhatiannya, ilmu pengetahuannya pun dia ingin berikan kepada pelatih-pelatih domestik. Jadi rasanya sih meskipun tetap banyak tanda tanya apakah dia akan berhasil, apakah dengan pendekatan personalnya dia akan berhasil untuk tim Indonesia, masih butuh waktu untuk menjawab. Tapi rasanya sih so far perjalanan dia sampai sekarang dalam persiapan nanti Maret untuk FIFA Series menurut saya sangat baik. Iya, lantas butuh waktu berapa lama lagi Bung Joy bagi Herman dan asistennya untuk menyamakan visi misi di timnya? Saya rasa kalau soal Nova, soal Sofi, rasanya nggak ada masalah lagi ya, karena mereka juga kan pengalamannya sudah malang melintang di kelompok umur, sudah banyak juga menangani tim nasional. Jadi rasanya sih dalam 1-2 pekan ini kan pasti akan ada komunikasi yang intens tentang apa yang dimaui oleh Herman, tentang kemudian apa juga yang sebetulnya standpoint dari Nova, dari Sofi. Rasanya sih nggak ada masalah ya, karena kalau dalam posisi sekarang yang harus menyesuaikan adalah Nova. Ya, jadi dia harus menyesuaikan dengan apa yang dimaui oleh Herman. Karena bosnya kan Herman sekarang, itu kira-kira. Jadi dia yang harus melakukan adaptasi.
Dan bukannya Herman tidak melakukan adaptasi, dia juga adaptasi, tetapi lebih kepada bagaimana filosofi permainan dia, filosofi kepelatihannya bisa betul-betul ditangkap oleh Nova dan Sofi. Ini yang paling penting menurut saya, karena kalau soal kepelatihan modern menggunakan data seperti tadi Kusna itu bilang, ya semua juga melakukan hal yang sama. Tapi kan data-data itu sebetulnya salah satu kekurangan dari Indonesia kan itu sejak lama, kekurangan federasi. Tapi kan ada satu lagi yang sudah ditunjuk, Ziki kalau nggak salah namanya. Ya, Ziki. Dia analis, jadi rasanya sih dia pegang data, gitu ya. Kalau dia pegang data, rasanya sih tinggal diolah, dan itu keahlian Herman juga. Nova saya rasa tidak terlalu pusing juga dengan itu, karena dia juga selalu bermain dengan data. Meskipun dalam beberapa pemilihan saya mendengar kabar bahwa dia tidak terlalu concern dengan data-data itu, tapi kalau dia dipaksa dalam tanda kutip oleh John Herman untuk menganalisis data, rasanya dia mampu ya, karena dia punya kapabilitas lah untuk. Baik, hingga saat ini masih ada asisten pelatih yang akan mendampingi Herman, ada 3, Nova Arianto, Sofi Imam, dan sebelumnya ada Zikri Lazuardi. Kita juga akan melihat bagaimana kira-kira adaptasi yang dilakukan oleh pelatih lokal, karena sebenarnya ini hal yang positif untuk menambah ilmu baru, terutama dalam kepelatihan tim sepak bola Indonesia. Baik, terima kasih sudah berbagi analisa Anda, Bung Joy, di sini, di Kompas Malam, Kompas TV. Salam sehat selalu dan salam olahraga. Sama-sama, terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai seorang perempuan melakukan aksi pencurian di sebuah toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bahkan sempat membakar toko agar bisa melarikan diri saat menjalankan aksinya. Saudara, warga korban banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terpaksa mengungsi. Selain takut banjir susulan, rumah warga masih tertimbun lumpur sisa banjir. Warga Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih bertahan di pengungsian. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki tanggul sungai yang jebol. Banjir yang semalam kayak seperti tanggal 25 November lah besar airnya, lebih besar lagi yang sekarang ini. Itu seperti apa? Bisa Ibu gambarkan? Karena tadi pagi kita melihat rumah, mau menggambarkan nggak bisa gitu lah. Kondisi rumah Ibu sekarang seperti apa? Kondisi rumahnya sekarang lagi tertimbun, air di dalam terkurung, nggak bisa keluar karena banyak timbunan pasir sama batu. Itu airnya gimana Bu? Karena apa? Karena tanggulnya karena jebol? Tanggulan jebol dari atas, rumah kita terbenam gitu. Sebelumnya, sejumlah daerah di Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir pada Rabu sore. Arus deras langsung menghantam permukiman warga di Kecamatan Tuka yang sebelumnya dilanda banjir dan longsor. Pembangunan tanggul darurat tidak mampu menampung aliran air sehingga merendam permukiman warga. Komisi Pemberantasan Korupsi merespons langkah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang mengajukan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka. KPK bilang Yakut mempunyai hak, namun KPK telah bekerja sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan menghormati langkah tersangka Yakut dalam mengajukan pra-peradilan. Namun KPK bilang penetapan Yakut ini sudah sesuai prosedur hukum dan berdasarkan alat bukti yang cukup. KPK masih menunggu pemberitahuan resmi dari pengadilan mengenai pengajuan pra-peradilan oleh Yakut Holil Qomas. Pengajuan pra-peradilan ini KPK tentu menghormati hak hukum tersangka saudara YJQ yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Saudara, jambret perhiasan di Pasar ASMK Jakarta Barat dikepung warga. Pelaku naik ke atap rumah warga untuk menghindari amuk massa. Pelaku penjambretan kabur ke atap rumah setelah kepergok mencuri kalung emas. Warga tak berani mendekat lantaran pelaku membawa senjata tajam. Pelaku terpojok hingga akhirnya menyerahkan diri setelah polisi tiba di lokasi. Polisi juga menangkap satu pelaku lainnya yang berkomplot dengan pelaku. Emas dari korban ditarik paksa sehingga menyebabkan kerugian emas sebesar 15 gram yang diambil oleh jambret tersebut. Atas dasar ekonomi karena untuk I sendiri ingin melaksanakan acara pernikahan. Seorang perempuan melakukan aksi pencurian di sebuah toko emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bahkan sempat membakar toko agar bisa melarikan diri saat menjalankan aksinya. Kobaran api di dalam toko emas di Jalan Somba Opu, Kota Makassar, sempat membuat karyawan toko dan warga sekitar panik. Menurut saksi, kejadian ini bermula ketika seorang perempuan masuk ke toko dengan modus hendak membeli emas. Setelah emas diperlihatkan, tiba-tiba api muncul dan perempuan tersebut berupaya kabur membawa emas. Kini pelaku telah ditangkap polisi dan kini dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Makassar. Pembeli pada umumnya? Tawar-menawar, tidak ada pilih barang ya. Apa yang dia pilih-pilih itu, Pak? Emas, kalung kah, gelang? Saya kurang paham itu karena dia langsung lari keluar. Saya menoleh ke toko nyala, saya fokus di toko. Apa dia ini ibu ya? Sendiri. Itu jalan kaki atau memang ada? Saya kurang paham. Dia naik. Saudara, sebuah toko perhiasan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat disegel petugas kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta. Penyegelan ini karena adanya dugaan barang-barang high value goods atau bernilai jual tinggi yang tidak dilengkapi dokumen pemberitahuan impor barang. Aktivitas jual beli perhiasan di toko ini seketika terhenti. Para karyawan diminta untuk mengemasi semua perhiasan untuk dibawa dan diperiksa petugas. Razia ini digelar demi menegakkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan terhadap barang impor yang tidak dilengkapi surat pemberitahuan masuk ke Indonesia. Jika hasil pemeriksaan ditemukan adanya barang bernilai jual tinggi yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan, maka pemilik toko akan dikenai sanksi denda 1.000 kali lipat dari nilai barang atau kurungan penjara 2 tahun. Kami melakukan operasi terkait barang-barang high valued goods, yaitu barang-barang yang bernilai tinggi yang kebetulan kami duga, sekali lagi kami tekankan kami duga, terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan pada pemberitahuan impor barang. Apabila belum terdaftar, nanti kami akan melakukan ranah-ranah untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas perusahaan yang dimaksud. Kalau sanksinya kurang lebih yang bersangkutan harus membayar senilai barang yang ada di sini dikenakan denda 1.000% dari nilai barang, nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impornya. Kita ke informasi lain, saudara. Korban miras oplosan di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 9 orang. 3 orang lainnya masih dirawat intensif di RSUD Subang. 9 orang meninggal usai mengonsumsi minuman keras oplosan di Subang, Jawa Barat. Sejumlah korban mulai merasakan gejala mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi minuman keras pada hari Minggu, 8 Februari lalu. 9 orang meninggal dan 3 orang lainnya masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Sesuai dengan yang kita ketahui, jumlahnya katanya 9. Nah, mungkin kita mau cari dulu data benar otentiknya. Untuk yang dirawat nih? Yang dirawat setahu kita baru informasi baru 3 di rumah sakit di Cihereng. Keluarga Dermawanti Aritonang, salah satu peserta BPJS penerima bantuan iuran, sempat kebingungan ketika BPJS orang tuanya yang menderita sakit kronis dinonaktifkan.
Akhirnya, Dermawanti bisa berobat ke RSUI setelah mengurus sistem jaminan pelayanan atau SJP dari pemerintah Kota Depok. Sejak setahun lalu, Dermawanti Aritonang menjalani perawatan setelah mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak. Akibat penyakitnya, perempuan berusia 55 tahun ini lumpuh dan tidak bisa beraktivitas normal. Pengobatan yang dijalani pun menggunakan Kartu Indonesia Sehat, program khusus bagi masyarakat kurang mampu atau PBI yang iurannya gratis ditanggung pemerintah. Tetapi sejak awal bulan ini, layanan kesehatan itu tidak bisa digunakan karena dinonaktifkan pemerintah. Bingung dengan biaya pengobatan, anak Dermawanti pun mencari solusinya. Akhirnya ia berhasil mendapatkan sistem jaminan pelayanan atau SJP dari pemerintah daerah untuk pengobatan ibunya. Kami melakukan aksi di Wali Kota Depok untuk berbicara langsung dengan Pak Supian Suri, Budinkes, dan juga Bapak Kadinsos. Dan dari situ kami ke DPRD untuk meminta agar ibu saya dapat kontrol ke rumah sakit UI, menjalani proses pengobatan rawat jalan. Sudah itu kami ke rumah sakit UI meminta SJP dari Dinas Kesehatan, Pak. Meski sudah mendapatkan sistem jaminan pelayanan atau SJP, Dermawanti masih mengalami sedikit kendala di rumah sakit yang dituju. Pasalnya, bagian administrasi mengaku belum pernah mengurus pasien SJP. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV Depok, Jawa Barat. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai seorang kakek pensiunan guru yang bekerja sebagai pemulung di Cilincing, Jakarta Utara diusir oleh pemilik kios lantaran dianggap jadi juru parkir liar dan mengganggu pelanggan. Belasan rumah semi permanen di permukiman padat di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Puluhan warga terdampak terpaksa mengungsi. Warga yang sedang tertidur pulas ketika berhamburan keluar saat melihat kobaran api sudah membesar. 8 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi dan 3 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Lurah setempat akan membangun tenda darurat sebagai tempat pengungsian sementara. Untuk sementara mereka mengungsi ke tempat terdekat atau di masing-masing keluarga, dan kami juga akan mengkoordinasikan juga dengan pihak terkait apakah nanti akan dipasang tenda mungkin bisa untuk berteduh atau mungkin bisa untuk mereka tidur atau sementara. Kesal karena jalan rusak tak kunjung dibenahi, seorang ketua RT di kawasan Perumnas, Balikpapan menggelar aksi protes dengan menggunakan pengeras suara. Ini jalan provinsi Mas ini. Selama ini nggak pernah dibaiki, sudah gonta ganti gubernur, berkali-kali tidak ada yang perhatian. Dengan bermodalkan pengeras suara, Ketua RT di kawasan Perumnas menyampaikan keluhannya soal kondisi jalan AWS Syarani yang rusak parah. Rusaknya jalan karena gorong-gorong air ambruk hingga air meluap ke jalan. Meski warga mengaku sudah menyampaikan keluhan, namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah. Warga meminta agar jalan rusak segera diperbaiki karena dapat membahayakan pengendara, terutama kendaraan roda 2. Selama ini sudah bertahun-tahun ini Mas, jalanan rusak ini. Ya, saya sudah sebagai ketua RT sudah 3 tahun lebih tidak pernah ada perbaikan jalan ini. Dan jalan ini kan jalan provinsi Mas, sudah gonta-ganti gubernur, gonta-ganti ketua DPR provinsi, ya tidak ada perhatian. Ya responnya tidak ada.
Saudara, seorang kakek pensiunan guru yang bekerja sebagai pemulung di Cilincing, Jakarta Utara mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari seorang pengusaha. Ia dicurigai sebagai juru parkir liar sehingga diusir pemilik kios karena dianggap mengganggu pelanggan. Seorang kakek yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung viral karena mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari seorang pemilik kios tempat makan. Parkir liar. Ia dicurigai sebagai seorang juru parkir liar dan diusir oleh pemilik kios karena dianggap mengganggu pelanggan. Masih dari karyawan itu selalu mengkonfirmasi bahwasannya si bapak ini tuh selalu parkir terus gitu ya, setiap sore, setiap habis pemulung gitu ya. Setiap sore habis mulung, setelah itu mampir di warung, mungkin hanya duduk-duduk aja gitu, tapi orang itu merasa iba akhirnya ngasih gitu. Tapi ada juga video di mana bapaknya ini juga benerin motor juga, sampai orang itu juga memberikan uang seperti itu. Setelah videonya viral dan mengetahui kebenarannya, pemilik kios bersama Babin Kamtibmas setempat mendatangi rumah si kakek dan mengucapkan permohonan maaf atas tindakannya. Kakek tersebut adalah Chandra Harahap, seorang pensiunan guru sekolah dasar yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Selama ini, ia tinggal seorang diri tak jauh dari kios itu. Sebenarnya ia memiliki 3 orang anak, namun mereka tidak mau lagi mengurus sang kakek. Mereka merasa bahwa takutnya parkir atau apa, kita nggak tahu lah, kita nggak mau menuduh atau apa. Mantan guru. Hah? Mantan guru. Mantan guru. Iya. Ada lagi kayak ngulung aja, habis mau modal nggak ada atau nggak ada. Sama anak masih sering komunikasi Pak atau gimana Pak? Ya justru itu saya nggak ada yang nangis lah, saya nggak pernah orang itu menghubungi saya atau apa. Kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Usai bertemu, keduanya memilih untuk saling memaafkan. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Informasi usai jeda, Israel secara resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump pada Rabu kemarin. Saudara, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen mendukung kemerdekaan Palestina dan membantu masyarakat di Gaza. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menyatakan Indonesia tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace untuk meredam konflik di Palestina. Saat ini proses pengiriman pasukan masih dalam pembahasan, namun Prasetyo memperkirakan jumlah personel yang dikirim kurang lebih 8.000 prajurit TNI. Namun detail teknis penempatan dan prosedur anggaran masih dalam tahap pembicaraan negara anggota BOP. Seluruh tahapan pengiriman akan mengikuti kesepakatan negara-negara anggota Board of Peace. Keikutsertaan Indonesia dalam BOP diharapkan meringankan penderitaan warga Gaza. Ke Gaza itu benar, jumlahnya 8.000. Itu kan bagian dari pasukan perdamaian. Secara total kalau Indonesia itu berapa? Sudah ada estimasi yang dikirim? Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Kalau lokasi totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Kalau secara militas negara maksudnya, tapi kalau kita total ya, bukan Indonesia. Kalau lokasi penempatannya udah ada kemana? Ada info katanya di Rafah? Belum. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump pada Rabu kemarin. Netanyahu mengunggah momen penandatanganan yang disaksikan oleh Menlu Amerika Serikat Marco Rubio sesaat sebelum bertemu Trump. Di akun X-nya sebelumnya pada 22 Januari lalu perwakilan dari 19 negara termasuk Indonesia menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Dewan Perdamaian dibentuk dalam kerangka upaya mendukung perdamaian di Gaza.
Indonesia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri melihat kehadiran pihak yang berkonflik dalam BOP bentukan Trump merupakan bagian menuju perdamaian. Sejak awal, Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Keanggotaan negara manapun dalam Board of Peace tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di Board of Peace maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina. Kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.